Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di Gokil Go to Skill Podcast. Program ini dari BKK Bursa Kerja Kursus Kriawahini SMK Negeri 1 Sawan. Di kesempatan kali ini aku mengundang alumni dari SMK Negeri 1 Sawan yang sangat menginspirasi kalian semua. Kenapa bisa bilang menginspirasi guys? Karena dia sekarang sedang berkarir di Jerman. Sekali lagi di Jerman semuanya. Itu sangat-sangat wah banget gak sih di luar negeri? Dan itu alumni di sini. Nah, kalian penasaran nggak gimana perjalanan dari bangku sekolah bisa berubah ke luar negeri? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung saja ke kakaknya. Halo kakak. Halo. Selamat datang di SMK Negeri Sawan. Welcome back. Udah lama di sini ya. Sebelum kita lanjut nih, boleh tahu dulu nama kakak siapa? Dulu pas sekolah di sini jurusan kakak apa sih? Iya. Perkenalkan, nama saya Geri Sudarsana. Saya ngambil jurusan akuntansi. Kak Sudarsana. Iya, Berarti kerap dipanggil Kak Sudar ya? Iya. Ya. Gimana perasaannya kembali lagi ke sekolah? Senang sekali, udah banyak perubahan kan. Dulu agak gini, sekarang udah lumayan bagus nih gini. Udah sangat-sangat bagus dah. Oh, kakak berarti lulusan tahun berapa sih kak? Tahun 2018 saya. Lulusan tahun 2018. Iya. Awal masuknya di tahun 2015. 2015 ya. guys. Berarti ini kakaknya udah 8 tahun lalu dan dia kembali lagi ke SMK Negeri 1 Sawan menjadi tamu undangan yang akan menginspirasi kalian. Oke. Sangat luar biasa kak. Mau tahu dong kak, kakak setelah lulus nih dari SMK tuh kakak lanjut kemana sih? Setelah lulus SMK, saya sebelumnya lanjut ke Denpasar. Setelah itu kan saya di sana udah ngadu nasib kayak kerja serabutan, ngambil gini gitu kan. Setelah itu tahun 2020 saya baru join ke pariwisata. Saya belajar di LPK 1 tahun. Setelah itu saya DW ke beberapa hotel di Kuta Paradiso sama Bali Padma Hotel. Setelah tahun 2021 saya berencana untuk ke luar negeri gitu kan. Oh, ada rencana. Iya, rencana luar negeri ya. Iya, betul. Terus tadi kakak mention jurusannya akuntansi, terus tiba-tiba kakak minat ke pariwisata ya. Iya. Kira-kira apa sih alasannya kok bisa? Alasannya gini sih, mau nyari ilmu lebih gini kan, karena kan di Bali kan tempat pariwisata kan, makanya itu kan saya berpikir, saya di bidang akuntansi saya nggak kuat, terus saya join ke pariwisata gitu. Oh gitu. Iya. Tapi nih kak, kan kalau dari akuntansi nih pindah ke pariwisata tuh gimana sih flow-nya kak? Kayak kakak nggak culture shock gitu pas dari akuntansi tiba-tiba ke pariwisata tuh nggak beda atau gimana gitu kakak? Iya, udah jelas beda sih, tapi gimana saya mau semua dapat, akuntansi dapat juga, pariwisata juga dapat. Sekarang saya fokusnya cuma ke pariwisata aja gitu. Oh gitu. Iya. Pas di pariwisata kakak lanjut berkuliah atau gimana sih? Nggak kuliah, saya cuma belajar di LPK 1 tahun aja ya. Di mana tuh? LPK mana tuh? LPK di Denpasar, namanya The Marine Hotel School namanya. The Marine Hotel School ya. Luar biasa. Nah, setelah itu nih kakak kan udah bekerja gitu kan. Sebelum nih kakak lanjut kuliah, kakak bekerja tuh 1 tahun tadi kakak bilang kan kerja ini itu. Dari pengalaman itu apa sih yang kakak dapatkan? Yang saya dapatkan sih banyak sih ya, dari pengalaman, dari ilmu juga kan, semua saya dapat. Pelajaran juga saya dapatkan dari belajar bahasa Inggris, semuanya itu loh. Terus cari teman juga kan gitu. Kenapa kakak milih akuntansi sih kak jurusannya? Pas awal-awal banget nih kakak masuk ke SMK. Iya. Karena saya dulu disuruh sih sama orang tua nyari pariwisata kan. Tapi saya nggak mau karena saya takut sama bahasa Inggris gitu. Oh, takut sama bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris, makanya saya pindah ke saya ngambil jurusan akuntansi kayak gitu ya. Tapi pas kakak training tuh kan di akuntansi kakak dapat flow-nya, kerjanya itu maksudnya aman gitu. Pas akuntansi PKL pas PKL. PKL-nya aman sih, aman saja ya. Tapi ya sedikit stres sih kalau akuntansi kan begitu kan ya. Harus balance kan. Iya, akuntansi itu harus balance. Iya. Kayak kena pressure banget berarti. Iya. Terus karena itulah kakak pindah ke pariwisata. Aku jadi semakin penasaran deh menganalisis semua ini, bisa dari akuntansi ke pariwisata dan sekarang berkarir di luar negeri. Kenapa bisa? Kak,
Kan setelah kakak gini tuh 1 tahun. Setelah setahun di tahun berapa kakak mulai bekerja? Luar negeri dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Negara pertama apa itu? Negara Dubai saya pertama masih 2 tahun di sana ya. Dubai di darat ya? Iya, di darat ya. Oh, di Dubai. Selama Iya. di Dubai itu kakak kerja di bagian apa kalau boleh tahu? Saya di sana bagian masak sih. Oh, bagian masaknya. Iya, masak ya, cook ya. Oke, pas pertama kali kakak keluar negeri nih kak, kakak kan pastinya nggak kenal banyak hal kan di sana. Iya emang. Gimana sih perasaannya kakak di sana? Perasaannya pertama sekali saya berangkat ke luar negeri sih ya sedih juga kan, karena kan saya itu gimana ya, bahasa Inggrisnya belum Iya, ya belum begini kan. Saya percayakan untuk keberanian, apalagi saya kan sendiri saya masak, teman-teman saya semuanya ngambil housekeeping sama waiter waitress juga kan. Oh, dari angkatan kakak nih kuliah yang Iya. pergi ke sana cuma kakak doang. Ya kan kami gimana? Saya harus berani saja kan, gimana kita udah di luar negeri, Iya ya. kita pulang juga nggak bisa, percuma kan kayak gitu. Benar-benar. Berani kan. Apalagi itu kontraknya berapa tahun? 2 Dua tahun ya? ya, 2 tahun ya. Cukup lama untuk kontrak itu. Tapi kakak bisa jadinya kan? Iya, lancar. step by step saya by bisa step. jadinya ya. Kayak gitu ya. Luar biasa banget di Dubai. Berarti baru berapa bulan yang lalu kakak balik ke sini? Iya. Bulan Beberapa berapa bulan. tuh kemarin? Tahun bulan apa tuh ya? Lupa saya, bulan apa tuh ya? Berapa bulan sih kakak jeda cutinya? Cutinya cuma 6 bulan sih cutinya. 6 bulan cutinya cuma ya. 6 bulan Iya, cutinya 6 bulan. Nanti setelah ini kakak kemana kak? Setelah ini saya mau ke Jerman. Nah, Iya. gitu guys. Kenapa tadi saya bilang berkarir di Jerman. Jadi, for your information, kakaknya dulu itu sebelum ke Jerman, dia tuh bekerja di Dubai. Cukup 2 tahun, setelah itu dia kembali lagi ke Bali, ya bisa menjadi bintang tamu kita hari ini. Dan setelah ini, mungkin bulan depan ya kak ya, kalau nggak salah ya? Bulan enggak lagi 3 bulan. Lagi 3 bulan, sih ya. kakaknya bakal kembali bekerja di luar negeri, yaitu di Jerman. Gitu. Kak, kalau menurut kakak nih, dari banyaknya sekolah, kenapa kakak memilih SMK Negeri 1 Sawan? Ya, karena di SMK 1 Sawan itu kan sangat gimana ya, dari dulu tuh emang sangat luar biasa kan, dari ya saya bukan gimana saya memutuskan sekolah di sini karena di sini sekolahnya luar biasa dan banyak jurusan juga kan, di sini kan lumayan jurusan ya. Berarti nggak kalah sama sekolah lain. Itu jurusannya udah berapa ya kak? Baru ya jurusannya. Baru 3, berarti kalau dulu disebutnya multimedia. Multimedia, akuntansi sama pariwisata. Oh, perhotelan ya. belum ada. Belum ada. Oh, baru 3 jurusan aja baru sih. 3 jurusan. Iya. Kalau sekarang udah 5 tau kak. Ya, apa aja sekarang tuh? udah ada TKJ sama ya kuliner gabungannya. Ada 5 sekarang di sekolah kami. Jadi dulu 3, pilihannya cuma 3 itu ya kak ya? Iya. Kenapa kak nggak pilih DKP multimedia dulu? Enggak, saya akuntansi dulu. Ya kenapa nggak milih itu multimedia? Gimana ya, saya kalau bagian mesin komputer itu saya nggak begitu suka sih sebenarnya ya. Kayak ada 2 pilihan gini ya, cuman diantaranya nih antara pariwisata itu bahasa Inggris, dan DKP itu di komputer. Iya, itu makanya. ya. Iya. Tapi kalau di akuntansi ada komputer juga tahu kak? Tahu dah, kan? gimana kan? Saya sih kan cuma belajar sama temen aja sih. Saya kalau komputer saya dulu sama temennya aja yang main komputer, saya enggak. Saya cuma lihat-lihat aja gitu. Sekarang angkatannya kakak nih ada nggak yang udah masih kontekan sama kakak tuh, masih ada? Masih ada. Dia gini di mana sekarang kalau boleh tahu? Di Bandung ya, Denpasar. Oh, di Denpasar kerja. Iya. Kebanyakan. Atau Kebanyakan ada ya. juga yang udah keluar negeri sama kayak kakak? Kalau saatnya nggak ada sih. Oh, nggak ada, cuman kakak Iya. angkatan itu. Ada sih temen bilang saya rencananya kamu berangkat, tapi saya gimana dia tuh masalahnya keterikatan biaya katanya kan kayak gitu. Oh gitu. Dia memutuskan tetap di Bali aja kerja katanya. Kak, apa ya? Pas ini kan kakak kesana nih kan, udah ke Dubai gitu. Di sana kakak udah punya temen banyak nggak sih di sana? Pertama kali tuh di sana kakak gimana, ngapain aja? Pertama kali banget. Pertama kali saya kakak menginjakan kaki di Dubai, negara orang. Iya. Pertama kali saya menginjakan kaki di Dubai kan, bukannya gimana saya kan ya kayak nervous. Terus tuh gimana saya supaya dapat teman. Terus misalnya saya pertama kali diam aja dulu kan, saya diam aja dulu 1 minggu. Setelah itu udah mulai kerja. Lalu saya jadi temannya tuh ada banyak negara sih, kayak Nepal, Bangladesh, Dubai juga ada kan, Arab, Saudi juga kan, Iya. Filipina, Thailand juga teman saya di sana. Dan itu
menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris iya. Iya. Sehingga bisa. Sekarang udah masih punya teman berarti di sana ya? Masih punya teman ya. Kontekan sama kakak? Kontennya enggak sih, sekarang udah agak kontekan sih. Kalau betul gimana sih alurnya kak? Kalau tentang gini kok bisa kakak bisa kerja beda negara lagi? Iya, karena saya kan mau lebih nyari pengalaman. Setelah habis itu saya mau nyari berkeliling dunia kayak gitu ya, keliling-keliling. Saya mau nyoba negara ini, negara itu kayak gitu. Oh gitu. Iya. Itu memang diri kakak yang mau nyoba. Iya, mau Tapi nyoba. udah tahu nanti di sana. Udah tahu. Udah dapat berarti ya? Iya, Siapa udah. kira-kira sampai sana? Sama. Sama cooking juga ya. Oh, cooking juga. Iya. Oke. Oke, apa ya? Kakak, kalau menurut kakak gimana sih sekolah ini sih kak? Dari kakak deh, sekolah ini gimana? Sangat-sangat luar biasa. Dan saya berkat sekolah ini saya dapat pengalaman kan, banyak pelajaran juga kan, sini gurunya juga baik-baik kan, gitu kan. Pas belajar, kira-kira nih kakak pengalaman apa yang kakak bisa dapatkan dari itu, terus bekerja langsung gitu? Kan di sini kan kita tuh sekolahnya itu kalau nggak bekerja melanjutkan dan berwirausaha. Iya, BMW iya, bekerja, iya. melanjutkan dan berwirausaha seperti itu kan. Sebenarnya sih dulu saya itu sebenarnya pemalu kan dulu kan waktu pertama masuk sekolah sini kan pemalu. Terus saya dapat motivasi dari alumni kan, kakak alumni saya kan. Dulu kan saya nggak berani keluar, nggak ngapain. Terus ada namanya kakak Kak Budiat Nyane sama Kak Budayani kan. Saya terus di-push sama dia kan, diajak, kamu harus gini, kamu harus ikut OSIS kayak ikut pramuka. Kayak dia lah saya jadi tuh, saya motivasi saya bisa bicara banyak gini lah itu dah. Dulu saya ikut lomba kesana kesini, Aktif lah ya. Iya, lebih aktif dah dari dulu kayak gitu. Berarti kakak dapat ikut OSIS juga? Iya, OSIS saya juga OSIS, dia. Pramuka juga dapat. Sangker juga saya juga pernah di DKA kan, Sangker ya. Saya juga pernah ikut lomba atletik kan, lari 800 itu kan saya dapat juara 1 kan kayak gitu kan. Terus jadi motivasi sama kakak alumni gitu. Dimotivasi biar nggak juga terus. Iya, terus kayak gitu harus maksudnya. keluar dari zona nyaman dimanapun, benar-benar. Itu juga dari itu kakak mendapatkan pengalaman sehingga berani juga. Iya, berani juga kan. Nyampe bisa mau keluar negeri gitu kan. Dari yang awalnya bekerja seperti kakak bilang serabutan ini kakak ambil ya kan di Denpasar. Iya. Sehingga kakak berani mengambil keputusan ingin bekerja di luar negeri ya kan. Itu memang sangat-sangat penting, yaitu pengalaman ya. Pertama kan pengalaman lebih penting ya. Pengalaman. Experience is the best teacher guys. Jadi kalau semisal nih kalian masih SMK, tolong nggak hanya dari SMK aja, tapi di SMP juga kalian banyakin ngambil kegiatan yang sangat-sangat positif, yang dimana bisa akan memberikan kalian manfaat di suatu hari nanti. Seperti kakaknya yang dulu katanya pemalu, yang tidak ada motivasi untuk berubah, hanya ingin stuck di zona nyamannya dia. Tapi karena ada yang memotivasi untuk berubah, sehingga di SMK ini beliau bisa berubah, banyak mengikuti organisasi, banyak mengikuti kegiatan, lomba-lomba, sehingga beliau tuh berani mencoba dan mencoba, jadi lebih confident seperti itu. Nah, sehingga sekarang beliau sudah bekerja di luar negeri gitu. Kakak ada nggak sih motivasi untuk mereka nih yang mau gabung di SMK Negeri 1 Sawan? Kira-kira apa? Kan nih motivasi itu kayak gimana? Jadi dari akuntansi itu nggak hanya maksudku nggak hanya dari jurusan perhotelan aja yang bisa keluar negeri, yang bisa kerja kan di hotel atau dimanapun. Tapi jurusan akuntansi juga membuktikan kan bisa bekerja ke luar negeri ya, nggak gitu. semua. Maksudnya gini, untuk motivasi untuk SMK Negeri 1 Sawan kan motivasinya gini. Jangan memilih jurusan, semua jurusan itu sama sih. Tapi dengan diri kita sendiri, mau tamat SMK mau kemana itu kan bisa aja kan, kayak saya kan dulu SMK ngambil jurusan akuntansi, terus saya sekarang bisa ke luar negeri mengambil pariwisata gitu. Bukan jangan memilih jurusan, yang penting kita giat belajar dan giat untuk mencari pengalaman gitu. Begitu, benar sekali.
Jadi, saat nanti kalian mau join di sekolah kita, itu hal terpenting yang harus kalian tahu itu bukan tentang jurusannya, tapi tentang gimana kamunya. Iya. Apakah kamu mau berubah? Apakah kamu mau belajar lebih lagi? Seperti itu. Apakah kamu mau mencoba? Karena jurusan itu nggak hanya jadi patokan kamu bekerja apa nanti di masa depan. Itu hanya batu loncatan untuk kamu mau menjadi berkembang. Kalau semisal kamu memilih jurusan pariwisata dan itu hanya bekerja di hotel, itu salah sekali karena belum tentu ya. Itu tergantung kamunya. Apakah kamu mau berubah ya kan? Apakah mau keluar dari zona nyaman? Kalau tetap nih kamu pariwisata yang katanya itu sekarang pekerjaannya tuh mudah, tapi kamu masih stuck dan tidak mau berubah, apa yang akan terjadi? Masa depan kalian juga tidak akan tercapai. Oke, kakak, dulu mimpi kakak apa kak? Kalau pas gabung ke sekolah kita dulu mimpi kakak apa? Saya sebenarnya sih dulu pengen jadi tentara sih sebenarnya ya. Iya, makanya saya mengambil dulu kan di sini kan ada Saka Wira Kartika itu kan dia sekarang masih ada. Itu kan saya ngambil itu kan khusus untuk kan tentara kayak gitu kan. Juga saya ikut gitu kan, makanya saya sering ikut pramuka di Saka Wira itu kan, ikut lomba-lomba. Kegiatannya juga kan. Iya, kegiatan juga di luar kan itu, makanya setelah itu karena saya gak dapet pokoknya postur tubuh lah gak dapet gitu kan, makanya saya memutuskan untuk join ke pariwisata, akuntansi kan satu pariwisata kayak gitu kan, makanya setelah itu saya dapat motivasi, saya pengen gini, kedepannya kayak gini gitu ya, saya menetap pusat ke luar negeri kayak gitu. Oke, last but not least guys, kak, kalau disuruh nih, kalau ada yang nanya tentang SMK Negeri 1 Sawan kan ke kakak, apa sih yang akan kakak jelaskan tentang sekolah ini? SMK Negeri 1 Sawan di kakak itu apa? Iya, saya menjelaskan kan sekarang kan sekolah SMK 1 Sawan kan sekarang udah sangat bagus kan dari saya masuk dulu kan gitu kan. Udah sangat bagus, sekarang udah banyak jurusan juga kan di sini. Pokoknya gitu dah. Pokoknya luar biasa dah sekolah SMK 1 Sawan lah gitu. Iya, saya bilang luar biasa lah gitu. Oke, itulah tadi perbincangan menarik kami yang sangat menginspirasi kalian tentunya di perbincangan podcast Gokil Go to Skill kita hari ini. Jadi kakaknya, sekali lagi Kak Sudarsana sangat menginspirasi sekali, yang dimana dari bangku sekolah berubah menjadi pekerja luar negeri, berkarir di luar negeri. Jadi motivasilah diri kalian mulai sekarang. Ingat, jurusan itu tidak menentukan bagaimana masa depan kalian, tapi nanti yang menentukan masa depan kalian itu adalah diri kalian. Apakah kalian mau lebih belajar lagi, lebih mau mencapai cita-cita kalian, atau mau keluar dari zona nyaman kalian? Oke? Itu saja perbincangan menarik kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga inspirasi ini bisa memotivasi kalian. So, don't forget to join with us SMK Negeri 1 Sawan. Thank you so much everyone. My name is Sukerti. I close with Parasanti. Om Santi.